Sinyal. Sudah masuk, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, bisa kita mulai? Ini jumlahnya Bisa, kok Prof. berkurang jadi 13. Kumpul, Prof. Lagi mungkin, Prof. Boleh dimulai, Prof. Iya. Cuman jumlahnya kok jadi berkurang. Belum masuk link lagi, Prof. Nah, minta hostnya dong. Masa Ibu disable ini screen sharing? Siap. Prof. Siap, Prof. Siap. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah bisa ya? Sudah, Prof. Ini kalian nih memilih tempat kuliah di restoran, harus restoran yang tertutup, padahal Anda harus di tempat terbuka. Ya. Oke, baik. Kami di tempat terbuka, Prof. Terbuka ya. Terbuka, Prof. Mudah-mudahan nggak ada putus-putus lagi ya. Terima kasih, Prof. Supaya kita bisa berdiskusi, karena juga menyangkut penugasan nanti ya. Kita tinggal satu kali. Jadi tadi Ibu sampai ke contoh ya. Kenapa Ibu lebih banyak mencontohkan pada saat Anda menulis? Karena the essence of Anda kuliah nanti di S3 ini adalah Anda diwajibkan untuk melahirkan satu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah salah satunya, ya Anda harus banyak membaca buku, sumber-sumber, konsep, teori. Karena kita terapan, ya tidak lagi Anda memperdebatkan ya tentang harus filling the gap teori, yaitu kalau akademiknya seperti itu, Anda mengisi apa gap dari antara teori ini, ya. Tapi Anda diminta lebih ya melihat apa sih model yang Anda tawarkan ya untuk memberikan solusi dari kondisi yang ada. Let's say Anda bicara sekarang tentang konsep teori. Nah, ini dua konsep aja dulu Ibu angkat ya, Henry dan Riley. Si Henry ini lebih menyatakan bahwa koordinasi itu ingin mengharmonisasi keseluruhan proses aktivitas agar bekerja dengan baik dan sukses. Ya. Itu aja. Persoalan lainnya tidak ada lagi. Sementara si Riley ya, Moni Riley ini kemudian mengatakan, nah ini ada kelompok orang ya, kelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Artinya kan ini kalau mendiskusikan teori, Anda mengatakan bahwa ya si Fayol ini dia mengatakan bahwa ini harus ada aktivitas yang berjalan bekerja bersama untuk mencapai kesuksesan. Nah, ketika Anda bicara tentang koordinasi, nah apa sih fungsi pemerintahan? Tentu mengkoordinasikan untuk tujuan, ya satu tujuan tertentu. Maka Anda memilih bahwa konsep relay inilah lebih pas. Jadi itu namanya diskusi dalam menjawab permasalahan Anda. Karena tujuan, tergantung nih tujuan dari koordinasi itu apa, ya. Ini kalau ada yang tertarik, misalnya menulis, Ibu sedang memperbaiki tulisan Ibu tentang koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi ya, itu menarik sekali. Dan Ibu senang sekali kalau Anda ini selama menempuh proses perkuliahan ini sudah bisa menerbitkan tulisan yang terakreditasi, ya. Dan Ibu dengan senang hati untuk menjadi pembimbing Anda, karena nama IPDN itu akan naik kalau semakin banyak mahasiswanya berkolaborasi dengan dosennya dalam menulis. Ya, dan itu diterbitkan, ratingnya bisa naik. Jadi inilah contoh konsep teori koordinasi ya, ada sinkronisasi. Ya. Kenapa perlu sinkronisasi? Karena we talk about time. Waktu itu terbatas. Bayangin kalau misalnya nih, nah, ada contoh paling real misalnya ketika ada bencana. Kalau tidak ada koordinasi, kurang waktu penanganan, lebih banyak korban yang akan terjadi. Ya. Kurang koordinasi untuk pengangkutan pesawatnya ya, untuk produksinya, selimutnya, makanannya, kurang koordinasi, butuh waktu lama. Nah, itu kemudian akan memakan banyak korban. Nah, this is a coordination. Ya. Nah, sama dengan sebenarnya dengan pandemi COVID ini, kita harus belajar, makanya tadi kembali supaya teman-teman bisa melakukan komparatif study ya, dengan tema apapun yang teman-teman lakukan, coba lakukan komparatif study. Supaya kita bisa melihat bagaimana sih fungsi-fungsi pemerintahan dan koordinasi yang terjadi
terutama misalnya pandemi ini. Jadi kalau teman-teman mengangkat satu tema jurnal nanti untuk diterbitkan, angkat tema terkait yang update. Ya, sekarang ini ya tentang pandemi tentu saja. Ya. Oke. Nah, tadi saya gambarkan bahwa koordinasi itu sifatnya seperti piramid. Ya. Jadi common goals-nya di sini nih. Common goals-nya tujuannya bersama ada di sini. Nah, sehingga perlu ada unity, harmony. Siapa yang diharmonisasikan, siapa yang harus dipersatukan, ya semua proses-proses yang ada, ya dari berbagai aktivitas. Nah, misalnya nih, aktivitas apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan undang-undang Pemda sekarang ya, yang terbaru, tujuannya apa sih pemerintahan itu? Mensejahterakan masyarakat. Kan itu tujuannya di sini. Ya, ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, mensejahterakan masyarakat. Sistem apapun yang kita pilih, kita sekarang ini memilih sistem pilkada serentak. Sebenarnya tujuannya apa sih? Mempercepat yang namanya kemakmuran bagi rakyat itu. Ini tujuan bersamanya. Maka ketika Pemda A, B, C, D melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi, berbagai macam kegiatan pemerintahan, ya, itu harusnya ya di framing di sini bahwa whatever your effort, your activities, tujuan akhirnya itu di sini loh, mensejahterakan masyarakat. Nah, tentu ada riak-riak di sini, selalu ada kepentingan pribadi, selalu ada kepentingan kelompok, ya. Nah, tapi yang namanya esensi lahirnya pemerintahan harus bisa mengalahkan. Jadi jangan sampai kepentingan private, kepentingan kelompok itu kemudian mengalahkan tujuan murni. Mana tujuan kita? Ya, tujuan bernegara kita adalah mensejahterakan masyarakat, melindungi masyarakat kita. Nah, the problem ini, apakah masyarakat kita sudah merasa terlindungi, sudah merasa sejahtera? Ya, ya kita lihat saja ya, sekarang semakin banyak berjatuhan secara ekonomi ya, yang tidak mampu. Ibu mungkin sudah menceritakan beberapa alumni-alumni yang kebetulan sedang di luar negeri sekarang. Mereka berpikir ya saya kembali tapi saya takut jatuh miskin, nggak bisa kasih makan anak saya, sementara di negara kami, di negara yang mereka sekarang di sana, Australia misalnya itu dapat bantuan macam-macam selama masa COVID. Jangan jauh-jauh Australia, Malaysia ya, Malaysia itu dapat bantuan macam-macam selama COVID, sehingga memang ketika masyarakat dikatakan Anda jangan beraktivitas terlalu banyak di luar, lebih banyak di rumah, ada bantuan di situ. Ya, baik. Nah, sehingga teman-teman elemen dari koordinasi inilah tiga ini, balancing, time, integrating. Karena kita bicara tentang menyeimbangkan apa saja yang bisa diakumulasikan, kemudian waktu, negara-negara sedang berlomba-lomba ya, memaksimalkan kepentingan mereka, kemudian integrating, ya, menyatukan. Nah, ini yang menjadi salah satu intisari dari koordinasi tersebut. Nah, karakteristik ya, apa karakteristik daripada koordinasi tersebut? Nah, teman-teman nanti bisa sharing ya. Pertama, ini adalah faktor mendasar ya daripada manajemen. Kemudian dia juga mempunyai tanggung jawab ya yang besar ya, is the basic responsibility. Jadi kalau bicara semua ini kira-kira fungsi siapa ini yang bisa melakukan ini? Fungsinya siapa ini? Coba saya buka pertanyaan. Yang kira-kira yang bisa melakukan bahwa ini adalah basic responsibility of management, dia bisa melakukan koordinasi dengan berbagai tujuan berbeda, bisa dikoordinasikan ya. Ada apa tujuan yang bersama, bukan tujuan individu. Itu siapa yang bisa melakukan? Leader, dalam Prof. Thank you, Ibu Dewi ya, leader. Nah, kalau leader tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Kemana-mana ya? Miskomunikasi. Indeed, ya.
Jadi awal-awal desentralisasi ya, 99 ya, Big Bang decentralization itu ya, kan itu koordinasi itu kurang ya. Jadi kalau Papua seperti apa yang ada sekarang ini mungkin karena koordinasinya kurang, bebas saja, tidak ada framingnya. Nanti kita lihat ya, apa dasar sih untuk membuat koordinasi itu, harus ada standar prosedur yang jelas. Nah, pemerintah daerah itu rata-rata ketika 1 tahun 2 tahun ke daerah, mereka nggak ngerti mau diapain ini otonomi daerah. Sehingga kemudian lahir yang namanya raja-raja di daerah. Karena yang tadinya itu harus semua dari pusat tiba-tiba diberikan kewenangan yang banyak, standar prosedur tidak terbaca dengan baik oleh mereka, ya lahirlah raja-raja. Dan ini kita menuai sekarang ya, menuai sekarang bagaimana lahirnya dinasti politik itu. Ya. Sekarang ini setelah suami jadi bupati, istri jadi bupati. Ya kan? Bahkan ada sampai 4 sekawan. Jadi setelah bupati, istrinya kemudian wakilnya kemudian istrinya lagi, bayangin. Kalau masing-masing 2 periode, nah, kita sudah membentuk komunitas kerajaan, ya seperti itu. Nah, tapi itu sistem yang kita pilih saat ini ya, paling tidak ya Mahkamah Konstitusi mensahkan yang namanya dinasti politik itu, no problem ya. Nah, nanti juga kita bisa diskusikan apa yang masalah dengan dinasti politik itu. Tapi intinya di sini adalah bahwa leadership lah yang menjadi penentu dari koordinasi itu. Ya, kalau nggak ada leadership, susah koordinasi dicapai. Nah, ada paling tidak ya beberapa hal ini ya yang perlu diperhatikan dalam hal koordinasi ya, bahwa ada yang namanya complexity. Ketika teman melihat kok tidak nyambung, ini memang kompleks yang namanya koordinasi itu ya. Kemudian dan itu harus disadari oleh koordinator, ya, paling tidak leadership-nya. Yang kedua, harus ada specialization. Jadi harus ada ahli-ahli tertentu. Makanya saya pikir di DPR itu ya harus ada keahlian tertentu yang dibentuk. Memang anggota DPR ini bukan ahli segalanya, tapi harus ada ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga ketika terjadi pengambilan kebijakan, itu benar-benar menyentuh ya publik. Specialized. Kemudian class of interest. Ada koordinasi ini antara kelompok tertentu sehingga yang namanya kepentingan itu bisa diakomodasikan. Nah, kalau ada seperti ini, koordinasi juga susah. Efisiensi dan efektivitas sudah menentukan bagaimana private itu karena ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya, ya, efisiensi efektif itu menjadi bagian dari keseharian. Ya, kalau bisa misalnya dia membayar pegawainya tapi satu pegawai itu harus bisa memerankan banyak fungsi, ya, jadi multi talent, sehingga pegawai kantor satu saja dia bisa mengkoordinasikan semua, ya. Nah itu lakukan. Bahkan sekarang ini karena eranya ya menuju tenaga manusia nih sekarang nih, sehingga ya kita melihat sekarang tenaga IT ya, elektronik, robot itu menjadi pengganti manusia. Nah ini challenge bagi kita. Kalau kita tidak bisa meningkatkan kualitas kita, ya gimana kita bisa nanti berperan. Jadi ini bagian ya, nanti Bu akan share ini ya untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan ya dalam koordinasi ya. Nah, bottom line-nya adalah ini, yang others ini ya, bahwa human relation itu penting. Ya, kita membayangkan saja kalau kita ingin berkoordinasi tapi kita nggak punya hubungan yang baik dengan bagian yang akan kita koordinasikan ya. Nah, ini university, silahkan nanti Anda melihat ini Unity University. Nah, Indonesia nih kayaknya nih penting banget nih koordinasi ini ya. Bayangkan kita kalau orang Eropa, Amerika melihat we are too big as a nation ya, maka koordinasi ini sangat diperlukan. Teamwork-nya bagaimana bisa berfungsi dengan baik, kemudian juga functional differentiation.
Nah, masalahnya kalau kita melihat dari fungsi manajemen, banyak sekali penerimaan kepegawaian kita misalnya tidak spesifik terhadap kebutuhan kepegawaian. Ini satu contoh saja ya. Penerimaan guru misalnya, ya. Banyak sekali Pemda yang mengeluh ketika mereka butuh guru matematika yang diterima guru bahasa Inggris. Tidak spesifikasi tuh, ya. Padahal namanya koordinasi sama dengan dokter tenaga kesehatan. Yang dibutuhkan misalnya dokter gigi, yang diterima dokter umum. Ya, ini nanti challenge dari ini itu ada, ya. Nah, tantangannya, saya pengen buka satu pertanyaan. Kira-kira tantangan lain dari koordinasi pada di tahapan ini apa kira-kira? Ketika sudah ada aturan nih, ya, koordinasi kita bahwa kita membutuhkan ahli A, ahli B, ahli C. Harus dikoordinasikan daerah supaya pembangunan di daerah bisa terjadi. Tapi faktanya lain yang diterima. Kira-kira challenge-nya itu apa? Ibu Afi. Kalau yang terjadi di tempat kami itu biasanya update datanya. Itu datanya umpamanya sudah 2 tahun yang lalu kita ke dokter gigi kebutuhannya sebenarnya butuh 5. Nah, yang terbaru ini sebenarnya sudah butuh lebih banyak lagi. Nah, itu seperti itu, Prof. Thank you. Ya, benar adanya, tapi di sisi lain apa yang challenge? Itu memang karena update datanya. Tapi yang Ibu melihat mostly sekarang koordinasi ini masalahnya terjadi karena ada politisasi. Ada kepentingan politik di dalamnya. Ya kan? Ada kepentingan politik. Jadi sudah benar nih diatur, tapi karena ini keluarganya gubernur, keluarganya bupati, keluarganya ini aja lah, ya. Nah, seperti itu. Ini challenge. Nah, makanya teman-teman tentu di negara lain juga ada proses-proses politik yang terjadi ya. Pemilihan kepala daerahnya, pemilihan gubernurnya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, kok mereka bisa membedakan antara birokrasi dan politik? It's a big question. Kok bisa mereka sangat profesional? Oke, you're my governor, you're my president, ya. Anda kepala daerah saya, tapi begitu masa pemilihan, saya memilih menurut apa tanpa ada tekanan. Kok bisa mereka lakukan itu? Bu, izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Jadi ini pertanyaan menarik antara birokrasi dan politisi ini, Bu ya. Ini siapa yang muncul lama nih? Haswan Boris, Bu. Haswan Boris. Oke, silakan. Jadi menarik ini antara politisi dan birokrasi ini. Di negara-negara yang lain saya lihat sistem birokrasinya cukup tegas ya. Artinya siapapun yang berkuasa, jabatan birokrasi tidak akan diganggu gitu ya. Exactly. Nah, di kita ini kan berbeda, Bu. Di kita ini berbeda. Jadi ketika dia berkuasa, jadi birokrasi itu jadi rampasan perang. Rampasan perang. Ini yang membuat birokrasi kita ini bahkan terjadi di kementerian tertentu. Misalnya kalau menterinya dari dari latar belakang organisasi tertentu, ya dia akan cari siapa birokrasi yang latar belakangnya sesuai dengan latar belakang organisasi dia. Nah, ini yang akan memperburuk birokrasi kita, Bu. Jadi tidak ada ketegasan mana jabatan birokrasi, mana jabatan karir, sehingga dengan politisasi birokrasi seperti ini, ya birokrasi tidak akan profesional gitu ya. Demikian, Bu. Saya juga sedang ini banyak sekali rencana saya ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik, silahkan kontak saya, ya, kontak Ibu ini. Saya pengen melihat nih, after local election, setelah pilkada ini apa yang terjadi? Itu akan terjadi pemindahan luar biasa, ya? Mutasi besar-besaran terhadap para birokrat di daerah. Nah, kalau Anda punya data itu, tolong di-share ke Ibu ya. Karena kemarin ini Ibu ke daerah udah luar biasa ya. Jadi perasaan udah nggak enak aja karena saya tidak mendukung nih kepala daerah misalnya, wah jabatannya akan pindah kemana-mana. Jadi sudah like and dislike dalam birokrasi karena politik ini. Nah, kalau udah seperti itu, koordinasi akan sulit terjadi. Ya, nah makanya sekali lagi teman-teman, tolonglah ya, Ibu dengan senang hati mengajukan diri untuk menjadi pembimbing Anda kalau Anda melakukan komparatif tadi. Ya,
Karena kebetulan Ibu dari S1, S2, S3 itu Ibu selalu melakukan komparatif tadi. Jadi bagaimana tahu sistem negara kita sendiri tidak pernah mengurainya, ya. Oke, terima kasih sharingnya tadi ya, Pak Boris ya. Ya, Prof. Prof. Nanya, Prof. Siapa nih? Raise hand dong supaya kelihatan nih tangannya. Silakan. Prof. Ya, silakan. Silakan. Tata negara, Prof. Tata negara. Silakan. Suaranya putus-putus sih. Sederhana tataran Prof. Suaranya Kalau putus-putus. koordinasinya mudah. Agak putus ya, mungkin jaringan dikit dulu. Nanti saya Oke, baik ya. Ya, nanti kita diskusi. Koordinasi. Prof. Ya. Bagaimana? Tadi siapa? Halo, Prof. Silakan. Baik, Tata negara, Prof. Ya. Prof, menyampaikan tadi cerita tema tentang koordinasi itu adalah sederhana, tapi pada tataran pelaksanaan itu sangat sulit sekali, Prof. Banyak faktor ego sektoral, faktor pemimpin, faktor kebiasaan, dan faktor-faktor yang lain. Mohon arahan, Prof. Kira-kira koordinasi yang paling mudah, yang kira-kira supaya sukses, apa yang harus dilakukan oleh birokrat, Prof? Supaya minimal kita tahu tahapan-tahapannya. Karena kalau pengalaman saya di birokrasi, koordinasi yang paling sederhana, paling mudah adalah koordinasi non formal terlebih dahulu sebelum diformalkan. Kalau diformalkan itu menjadi persoalan. Saya contohkan, Prof. Pembangunan Tangerang oleh Kementerian Hukum dan HAM waktu itu sampai Kemendagri hanya faktor koordinasi dan faktor ego. Setelah itu kami ditugaskan di sana, saya ditugaskan di sana dan saya melakukan pendekatan non formal. Alhamdulillah ternyata ada titik temunya. Tapi untuk sampai titik temu itu ternyata melelahkan, Prof. Sangat melelahkan sebenarnya karena harus menurunkan ego serendah-rendahnya. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Masukannya, Prof. Terima kasih. Dalam ilmu advokasi ya, theory of advocacy itu memang disebutkan bahwa a key to success in advokasi ya, advokasi itu adalah informal communication. Ya, memang udah disebutkan. Jadi itu teori itu kan muncul dari beberapa fakta-fakta, kemudian secara jamak ya, plural ternyata terjadi di banyak tempat sehingga lahirlah satu teori. Nah, memang menunjukkan bahwa komunikasi atau hubungan personal, makanya tadi human relation ya, ini ada di atasnya bagiannya, itu menjadi penting untuk menggolkan koordinasi. Tapi salah satu bagian yang penting juga adalah kalau misalnya Pak Nata tidak mendapatkan rekomendasi dari atasannya, ya, there is no leadership ya, leadernya mendiamkan ya, cenderung cuek gitu kan, bahkan mungkin kalau Pak Nata dianggap terlalu maju nih, kan gitu, mendapat teguran padahal ada ide-ide nih, ada ide untuk mempercepat proses pencapaian tujuan tersebut, ya bisa nggak terjadi juga. Meskipun informal communication, tapi kalau leadernya tidak mendukung, pimpinannya nggak mendukung, agak susah juga. Jadi again leadership. Jadi leadership ya, human relation inilah bagian-bagian. Semua ini menjadi bagian penting dan saya sepakat dengan Pak Nata tadi, informal communication kalau kita pengen yang namanya langkah cepat ya, info communication itu penting. Maaf ini. Jadi komunikasi dulu nih, setelah itu dimakan. Ya, kerja sama institut, sekarang menjadi presiden university-nya. Nah itu tuh menunjukkan bahwa benar ya kata Pak Nata tadi, is always started by personal communication.
ya, maka koordinator atau leadership itu sebaiknya orang yang terbuka, bukan orang yang tertutup, ya. Beberapa waktu lalu Ibu menjadi tim pansel, ya, panitia seleksi. Dan ada uji sebelum kita memutuskan final nih ya, nilai-nilai sudah ada, ya. Tapi kita memanggil satu organisasi khusus yang menilai personifikasi nilai personal dari kandidat-kandidat ini. Ya rupanya memang dari personifikasi dari orang-orang ini beda-beda. Ada memang orang yang dia pengen menyelesaikan masalahnya sendiri. I have to think myself. Others itu nggak penting. Nah ini agak repot kalau jadi pemimpin. Ya, nggak terbuka. Nah ada juga tipikal orang yang dia merasa nyaman kalau dia mengajak orang lain bicara. Ya, lebih ke itu tipe-tipe pemimpin, dan ini dinilai ya secara psikologis, bisa dinilai dari tes-tesnya itu dipaparkan. Sehingga kemudian dalam memilih jabatan-jabatan tertentu yang membutuhkan orang yang lebih terbuka, nah ini penting sekali nih uji psikologisnya. Ya. Nah, makanya Anda mungkin melihat pimpinan diajak komunikasi kok tertutup. Nah, itu ada tipe-tipe masing-masing pemimpin yang memang berbeda-beda. Ada yang senang kalau diajak komunikasi, ya. Nah, cenderung yang akan berhasil adalah tipe pemimpin yang seperti tadi disampaikan, ya, bisa melakukan komunikasi, ya, karena ini kan bagian dari part of communication, ya. Baik, Ibu lanjut. Terima kasih, Prof. Ya, thank you. Nah, ini teman-teman, apa yang penting dalam koordinasi tadi disampaikan. Apa sih yang penting? Ya, kita harus menyadari bahwa ada perbedaan tentu saja di tiap unit, ya, yang harus disatukan. Kemudian ada fungsi-fungsi yang berbeda perlu disatukan. Ada juga flow, ya, dan concurrent flows yang berbeda antar pemerintah daerah saja, misalnya kalau kita bicara Pemda, ya. Kepentingan berbagai pemerintah daerah dalam satu wilayah provinsi itu berbeda-beda. Kalau tidak dikoordinasikan oleh gubernur sebagai penguasa wilayahnya, ya, wah itu akan bersinggungan terus. Maka harus ada koordinasi. Siapa yang mengkoordinasikan? Ya, itu gubernur kalau tingkat wilayah. Ada spesialisasi. Nah, bayangin misalnya kita nih sekarang ini kekurangan kedelai, ya. Kok tempe sekarang hilang, ya? Bukan hilang, tambah mahal. Nggak ada koordinasi pertanian kita selama ini. Ya. Kenapa tidak menspesialisasi misalnya daerah-daerah tertentu yang memang bagus tumbuh padi, spesialisasi tumbuh padi. Untuk jagung, untuk kedelai, nah semua kita impor, gimana tuh? Padahal kita masuk menyatakan diri negara agriculture. Again, not enough, ya, bukan tidak ada, not enough coordination, ya, dalam hal ini spesialisasi, ya. Kemudian reconciliation of goals, ya. Ada masa, ya, misalnya presiden mengatakan kita harus swasembada beras, ya, maka semua sektor-sektor agriculture ini diarahkan, ya, untuk swasembada beras ini. Nah itu harus goals-nya ini harus benar-benar disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi lahan-lahan yang tidak produktif. Nah, termasuk nih sekarang ini yang kurang koordinasi, misalnya lahan-lahan produktif ditanami gedung-gedung. Itu juga kurang koordinasi, Ibu lihat, ya. Kalau gedung itu kan bisa di mana saja, ya. Yang penting konstruk tanahnya kuat untuk jangan kayak di Palu, karena memang Palu itu rupanya sudah direkomendasi, ya, bahwa dia tidak layak untuk menjadi kota karena konstruk tanahnya yang lemah. Tapi yang parah di kita ini tanah-tanah subur itu banyak ditanamin gedung-gedung. Anda kalau ke mana misalnya ke Bandung sana, ya, sebelum masuk Jatinangor lah, ya, Anda lihat gedung olahraganya di sana itu kan di tengah-tengah sawah. Sayang sekali, ya, sawah. Siapa nanti yang menanam kalau gitu tanah-tanah kemudian tidak dispesialis? Ini namanya spesialisasi, ya. Nah ini empire buildingnya seperti apa? Artinya ini semua koordinasinya penting sekali karena menyangkut banyak sekali sektor, ya. Nah, ini Ibu akan percepat saja supaya nanti bisa diskusi lagi. Tipe koordinasi tentu saja teman-teman sudah paham ini, ya. Ada yang vertikal, ada yang internal dulu dan eksternal. Ya. Yang internal, ya, misalnya dalam satu kementerian nih. Ada yang vertikal, ya, ke atas ada yang horizontal. Itu saja sudah masalah tersendiri, ya.
belum yang eksternal. Tapi seorang leader, seorang pemimpin harus bisa nih mengkap semua ini. Vertikalnya seperti apa koordinasinya dan horizontalnya. Ya. Nah, yang menarik yang ini. Nah, kita nanti melihat bagaimana pemerintah daerah. Ya. Dalam organisasi pemerintahan daerah kita akan melihat ada koordinasi tipe pool, tipe sequential, dan tipe reciprocal coordination. Yang mana tipe poolnya? Ya, nah sebelum ke sana kita dulu yang internal dulu ya. Yang internal ya antar di dalam instansi lah ya. Kalau misalnya pemerintah daerah, di dalam pemerintah daerah sendiri ada bupatinya, ada sekdanya, ada dinas-dinasnya. Nah, bagaimana kemudian bisa melakukan fungsi-fungsi manajerial ini? Planning, organizing. Tapi tantangannya dengan election every 5 years, maka planning itu akhirnya harus berjalan 5 tahun aja. Ya kan? Karena setelah itu belum tentu terpilih lagi kan? Nah, ini juga menarik untuk kita diskusikan. Bupati-bupati yang kemudian mencalonkan orang-orangnya, either istrinya, either siapa saja orang-orang dekatnya, karena khawatir, ada kekhawatiran perencanaan bupati yang sudah terjalin itu, jika berbeda haluan sama sekali, tidak nanti terjadi yang namanya kesinambungan pembangunan. Ya, ini juga menarik untuk kita diskusikan. Karena itu nanti akan melanggengkan ada 2 hal. Itu bisa memajukan pemerintahan karena terjadi kesinambungan, tapi di hal lain kita seperti menyuburkan yang namanya dinasti. Ya, dinasti politiknya. Horizontalnya seperti apa? Ya, itu antar departemen, antar unit. Ini juga susah loh. Ya, susahnya kenapa itu tadi kembali lagi ke ego, ya, ke ego sektoralnya. Nah, sebagai pimpinan ya, Ibu misalnya kalau di organisasi sebagai pimpinan, saya membiarkan staf saya, wadir-wadir saya, oke, do your duty. Nah, apa yang saya lakukan? Yang perlu saya lakukan, nah itulah menjalin yang namanya ini koordinasi dengan berbagai pihak. Ya. Kalau bicara tentang pemerintahan, ya Ibu mungkin sudah sampaikan ya, di tahun 98 kita mengalami hit yang luar biasa dari resesi ekonomi akibat ya jatuhnya mata uang. Yang pertama hitnya itu di Thailand. Ya. Pada saat itu pemerintah pusat, elit-elit pemerintah pusat tidak begitu serius melihat bahwa apa yang terjadi di Thailand ini akan berefek domino ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dan ternyata benar, Indonesia kena. Kolaps ekonomi kita karena utang kita banyak dan dibayar dolar, dolarnya tiba-tiba naik dari 2.000 sekian, 2.600 tiba-tiba menjadi 16.000. Ya. Kecuali 1-2 yang Ibu tahu ini 1-2 kabupaten kota yang selama ini melakukan ekspor ya, salah satunya di Sulawesi Selatan itu namanya Luwu. Mereka memang memproduksi coklat untuk diekspor, malah senang dengan dolar naik. Tapi pemerintah pusat kolaps pada saat itu ya karena kurangnya persiapan. Nah, kenapa kemudian itu kan 98 kejadian ya. 99 kita Big Bang Decentralization. Salah satu filosofinya kenapa menyerahkan urusan kepada pemerintah daerah supaya pemerintah pusat itu fokus untuk melihat untuk melihat gejala-gejala global. Karena gejala global ini harus dipotret ke depannya seperti apa, karena itu akan mempengaruhi berdampak pada dalam negeri. Ya, biar dalam negeri, dalam hal pemerintah daerah ini, melakukan tugas-tugas fungsinya untuk mesejahterakan masyarakatnya, tapi koordinasi luarnya harus pemerintah pusat yang lakukan. Nah, itu esensi dari beberapa negara federal seperti Amerika. Ya, Amerika juga sekarang sedang kolaps juga ya. Tapi basically fungsi pemerintah pusat itu salah satunya adalah yang namanya melakukan external coordination. Ya, apa yang terjadi di luar sana itu harus bisa memaksimalkan untuk kepentingan dalam negeri. Makanya duta-duta besar itu ya harusnya bagaimana mereka bertugas di luar, mengambil keuntungan apa yang ada di luar negeri sana supaya bisa menguntungkan negara kita. Ya. Ambil contoh misalnya ya, kita kalau ke luar negeri itu tinggal di sana, kita mencari sambal cobek. Udah senang nih sambal cobek. Oh ternyata made in Thailand, bukan Indonesia.
pada saat itu bertanya, mana nih pekerjaan-pekerjaan kedutaan kita yang salah satunya mendorong agar ekspor itu memang brand kita, sambal cobek itu kok bisa brandnya Thailand gitu kan. Ini koordinasi juga ya, bagaimana koordinasi misalnya antar duta besar ini ke dalam negeri, ini loh produk yang dibutuhkan sekarang negara ini, negara ABCD, sehingga juga di dalam bisa memproduksi itu, bisa mengekspor. Jadi kita tidak melulu, bayangin aja kalau semuanya kita impor ya, habis uang kita. Ya kita harusnya ada upaya untuk melakukan ekspor. Nah oke, nah pool tadi ya. Jadi di sisi koordinasi itu ada yang namanya pool coordination. Nah kalau mencontohkan tadi desentralisasi ya, di awal-awal sekarang diperbaiki terus nih. Ini yang saya maksudkan pool coordination. Jadi loose. Masing-masing pemerintah daerah berkreasi sendiri seperti apa desentralisasinya. Ya. Jadi kalau tadi digambarkan seperti piramid, ini terpisah-pisah pemerintah daerah ini. Ya. Nah, ini kemudian challenge utamanya ketika kita mengadakan direct election. Karena bendera partai yang berbeda-beda, ya, belum tentu sejalan dengan pusat, koordinasi perencanaan pembangunan itu juga berbeda-beda. Ya. Tidak sama jadinya, belum tentu sama antar provinsi ya, antar di provinsi juga ada beberapa pemerintah daerah belum tentu sejalan karena tadi itu diwarnai oleh warna partai. Ini pool coordination ya, sangat longgar. Ya, maka dengan sistem yang sangat longgar ini yang tadi Ibu sampaikan perlu yang namanya standarisasi aturan dan operation procedures. Ya, ini yang diperlukan. Nah, ketika pemerintah misalnya memberikan di Papua atau apa namanya asymmetric decentralization ada 4 wilayah ya, itu standar operasionalnya harus jelas. Nah, memang sejak awal rupanya nanti teman-teman silahkan yang tertarik untuk berdiskusi tentang sharing tentang Papua. Yang jelas teman-teman di BPK itu menyatakan ini agak sulit juga karena kami melakukan pemeriksaan pun serba hati-hati. Karena mungkin ketika uang-uang ini ditransfer ke mereka, standar prosedurnya agak longgar. Jadi pool coordination. Sehingga teman-teman BPK ketika datang ke sana untuk melihat pun seperti ada keraguan, ada ketakutan. Ya, ini pengakuan dari teman-teman sendiri ya yang menyelidiki bagaimana penataan keuangan di Papua sana. Ya. Lanjut ya teman-teman, kalau sequential ini koordinasinya itu ada namanya bertingkat ya. Kebalikan dengan tadi pool coordination ya. Nah, kalau teman-teman misalnya tertarik meneliti, menulis tentang masalah koordinasi dalam pemerintahan, ini bisa menjadi salah satu konsep ya. Apakah Anda melihat ini sangat loose koordinasinya? Apakah berjenjang ya, ada hubungan satu sama lain atau ada resiprokal ya, saling tergantung. Jadi hasilnya lembaga A akan mempengaruhi lembaga B sehingga ini saling terkoordinasi ya. Nah, selama koordinasi kita jenisnya itu masih pool coordination, itu saya kira untuk mencapai tujuan ini agak sulit nantinya ya. Oke, Ibu sudah lebih 30-40 menit ya. Ibu hanya ingin sedikit nih, prinsip dari koordinasi ya. Teman-teman tadi apa nih resepnya Bu, tipsnya nih supaya koordinasi itu bisa berjalan. Tadi tentu saja effective leadership. Nah, tantangan kita sekarang ini effective leadership-nya itu agak sulit terjadi kalau pemilihan leader ini diwarnai oleh faktor kepentingan. Ya, terutama warna-warna partai dan itu yang terjadi sekarang ini. Partai malah mewarnai eksekutif ya, pemilihan kepala-kepala dinas atau deputi-deputi itu kepala lembaga itu banyak diwarnain, maka ini agak sulit. Maka kita kalau dengan kondisi sulit begitu, maka aturan yang harus kita perkuat lagi. Tadi ya, standar prosedurnya harus diperkuat. Self-coordination ya, tentu saja, continuity, early start. Ini semua bagian dari bagaimana kita bisa mencapai yang namanya koordinasi, prinsip-prinsip koordinasi yang baik. Effective communication ya. Ya, efektif itu selalu, tadi kata Pak Nata, personal dulu, baru kemudian dituangkan dalam bentuk
resmi. Yang itu juga effective communication, salah satu cara ya bernegosiasi ya. Nah, ini jangan lupa juga clear definition of authority, responsibility. Ya, harus jelas bagaimana definisi dari otoritas itu. Otoritas apa yang Anda miliki untuk melakukan koordinasi. Kemudian juga dari lembaga atau instansi yang Anda sedang koordinasikan. Harus jelas di mana nih otoritas masing-masing. Nah, ini yang menjadi kendala dalam setiap rapat-rapat misalnya antara eksekutif legislatif ya, ada Bu Meho di sini. Kadang-kadang otoriti yang ikut rapat itu bukan pada decision maker-nya. Siap, Bu. Ya, kalau bukan decision maker-nya, gimana koordinasi bisa dilakukan? Ya, contoh ingin melakukan pelayanan publik misalnya, yang dikirim bukan decision maker. Ketika terjadi keputusan, ya koordinasi nggak terjadi. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, apa sih yang diharapkan dari koordinasi ini ya? Tentu saja yang diharapkan ini adalah adanya yang namanya self coordination, tadi penjelasan masing-masing ya. Ujung-ujungnya adalah ada yang namanya kolaborasinya ya. Tadi ada gambar sedikit ya. Yang Ibu ini penjelasan satu persatu. Ini. Ketika terjadi yang namanya cooperation, coordination and cooperation, semuanya bisa bersatu. Nah, ini kalau Ibu mau ambil contoh misalnya nih ya, contoh dari pemerintah daerah yang bekerja, karena kebetulan di Jakarta, KTP di Jakarta, jadi tahu nih bagaimana DKI berusaha untuk mengkoordinasikan masyarakat itu dalam memberikan bantuan sosial. Ya, jadi bukan saja social distancing, tapi juga ada bantuan sosial berskala besar. Itu dikoordinasikan. Ada CSR-nya, bantuannya mau kemana? Di kelompok masyarakat miskin yang terimbas sangat kuat di daerah Jakarta Utara, di daerah Kepulauan Seribu, itu dikoordinasikan dengan baik. Sehingga ya masyarakat ini kemudian bisa mendapatkan bantuan. Ya, itu ada koordinasi. Ada juga masyarakatnya yang menginformasikan kami nih kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Itu juga ada koordinasinya, ya. Itu. Nah, sedikit ini sebelum kita ke diskusi. Koordinasi tadi sudah, ya. Ini nanti Ibu share ya tentang pemerintahan. Nah, Ibu sekarang kaitkan tentang pemerintahan ini, ya. Perkembangan koordinasi pemerintah ini terjadi perubahan ya dari sejak tahun 74 ya tentang pemerintahan daerah, kemudian 99, 2004. Nah, terakhir ya, ini nggak masuk lagi nih, Ibu nggak masukkan lagi ya, yang terakhir di 2014 ya, 2014 tentang pemerintahan daerahnya. Fungsi tadi leadership itu ya juga berubah kewenangannya, karena kita bicara nanti kewenangan ya, kewenangan masing-masing pemerintah jadi berubah. Nah, di yang terakhir Undang-Undang 23 ya 2014 itu tentang pemerintahan daerah itu kemudian menempatkan bahwa gubernur itu tetap menjadi koordinator wilayah ya. Kemudian beberapa kewenangan yang dulunya milik di pemerintahan daerah ya itu ditarik, misalnya perguruan tinggi udah provinsi yang mengambil ya, SLT aja yang ke bawah kemudian ada di daerah. Tapi nah ini teman-teman juga menarik untuk jadikan penelitian. Omnibus Law ini mengubah banyak hal, ya, termasuk hubungan koordinasi pemerintah daerah. Nah, sebagai pembelajar Anda calon doktor nih pemerintah daerah, Anda harus bisa mengulas itu, ya. Mengulas, tapi Anda sebagai pembelajar mengulas bukan lagi dari sisi kepentingan pemerintah, ya, tapi dari sisi kepentingan kemaslahatan masyarakat, ya, supaya nanti itu kalau mau diterbitkan jurnal atau disertasi buku itu masyarakat mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari hasil tulisannya. Nah, ini tadi diskusinya ya tentang ego sektoral kita sudah kenali tadi. Oke, Ibu sekarang membuka forum untuk diskusi. Sambil Ibu mau sharing ya di chat ini and slide-nya untuk materinya. Silakan. Bu Prof, saya mau berpendapat di Joko Triyono.
Prof. Ya, Pak Joko. Tadi ada beberapa hal yang sepertinya yang ingin disampaikan teman-teman, tapi sebenarnya tadi itu berupa apa pendapatnya Prof gitu ya. Tapi saya punya pendapat juga mengenai bahwa sebenarnya kita tuh udah punya alat lah gitu untuk pemersatu gitu ya. Yaitu Pancasila, ideologi Pancasila lah yang dikembangkan. Karena selama kita rasakan, sangat-sangat kita rasakan bahwa ideologi Pancasila itu sekarang udah tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah. Secara khusus tidak diajarkan. Jadi itu berpengaruh sekali terhadap yaitu tadi ada diversity and unity and diversity lah, itu tadi ada kata-kata itu sebenarnya harus dikembalikan lagi bahwa Pancasila itu adalah mungkin kalau saya bilang itu adalah salah satu-satunya alat untuk mempersatukan kita untuk ke depan. Kita mengulangi lagi bahwa pelajaran Pancasila itu tidak hanya sekedar kata-kata atau apa, tapi cenderung harus kita eksekusi lah gitu. Kita benar-benar melaksanakan itu dengan konsisten, bukan hanya makanya kalau ada yang berbeda, saya setuju itu ya kita hapuskan aja. Kalau perlu partai-partai yang tidak sesuai dengan Pancasila ya udah selesai aja lah. Gitu aja kok repot sih gitu. Jadi saya pikir itu poin yang perlu kita garis bawahi. Menurut saya pendapat saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Joko ya. Memang Pancasila menjadi pemersatu kita semua karena memang kita given sudah berbeda-beda ya, dari suku, wilayah kita yang luar biasa luas ya. Tapi kemudian satu yang saya garis bawahi juga tadi Pak Joko, perbedaan itu lahiriah itu nyata ya, dan tidak mesti di vanish begitu ya, dihilangkan, tapi bagaimana mengakomodir dengan baik. Karena kalau kita kemudian menganggap bahwa semua berbeda itu harus dihilangkan, atau kita menjadi tidak jauh beda, kita menjadi negara komunis totaliter ya kan gitu, tidak boleh ada yang berbeda. Sementara Allah sendiri mengatakan kuciptakan kau berbeda-beda, ya kan gitu. Jadi tinggal bagaimana mengakomodasi perbedaan itu untuk menjadi tujuan bersama, ya. Cuman yang masalahnya sekarang ini, nah ini teman-teman para guru besar ini sekarang ini mengajak saya untuk berdiskusi tentang bagaimana menghidupkan GBHN. Ini terkait dengan koordinasi ya dengan karena begitu banyak pembangunan yang terjadi tidak menjadi terarah. 20 tahun ke depan bagaimana? 40 tahun ke depan Indonesia mau dibawa kemana? Kalau mengandalkan sistem yang sekarang ini, presiden selesai 10 tahun, siapa yang melanjutkan? Ya, siapa yang melanjutkan perencanaan tersebut? Ya, sehingga akhirnya ada wacana lagi memperpanjang masa presiden misalnya, kan? Nah, itu sudah mengubah konstitusi lagi kalau seperti itu. Ya, jadi menarik dengan diskusi-diskusi koordinasi ini. Saya sepakat bahwa ya kita sepakat Pancasila menjadi dasar kita, cuma perbedaan-perbedaan itu hal-hal yang wajar, tapi bagaimana kita mengkoordinasikan ya. Nah, sedikit saya sharing kepada teman-teman, kalau kita membaca histori Indonesia yang dari kerajaan-kerajaan dan juga di berbagai negara, terjadinya pemberontakan itu berawal dari adanya ketidakadilan. Ya. Maka selama pemerintah bisa berlaku adil, ya, dalam hal kebijakan-kebijakannya, anggaran-anggarannya, ya, di berbagai negara juga akan terjadi pemberontakan, ya, kalau tidak terjadi keadilan tersebut. Nah, di kerajaan-kerajaan ini terjadi pemberontakan karena rakyat merasa kok tidak adil. Kami orang miskin tetap miskin, pejabat tetap kaya, ya, hulu balang dan semua pegawai-pegawai kerajaan, ya, menikmati segala macam kemewahan, ya, seperti itu. Nah, kalau itu dipertontonkan, nah itu akan menimbulkan eskalasi, ya. Nah, ini yang harus kita pelajari karena sejarah kan selalu berulang, ya. Kita harus memetik pelajaran lah dari sejarah tersebut. Ya, Pak Haswan. Ya, Prof. Ya. Izin, Prof. Tadi kalau Prof berpendapat tadi ada piramida makin ke atas makin mengerucut, ya, gitu, Prof.
Tapi ini ironis ya sebenarnya kalau di negara kita, pada level pucuk pimpinan tertinggi sendiri juga menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi gitu ya. Menteri A dengan Menteri B itu saling menghujat malahan begitu kan, malah saling meniadakan. Di atasnya begitu, apalagi di bawah gitu ya. Bahkan untuk konteks Indonesia antar elit katakanlah antar pimpinan kalau sudah ketemu di atas itu di bawah juga belum tentu ketemu gitu loh kan. Ini di atas sudah saling gontok-gontokan, bagaimana di bawah mau bisa koordinasi. Jadi ini saya rasa kalau kita bicara koordinasi ya kunci paling pentingnya itu adalah di kepemimpinan begitu Prof. Leadership. Ini terima kasih ya. Kembali ditegaskan sama tadi dengan siapa ya Mbak Dewi ya. Is a leadership ya. Benar-benar harus ada, makanya nih kita menarik sekali. Coba Anda bikin tim-tim ya. Anda ada berapa orang di sini ya? Ibu dengan senang hati kita lakukan studi-studi di beberapa negara ya. Ambil contoh misalnya dengan Korea Selatan, yang sistem yang mirip dengan kita lah ya, sistem presidensial Korea Selatan, Taiwan, kemudian kalau di Asia Tenggara itu Filipina ya. Kalau di Amerika Latin banyaklah Brasil, Argentina gitu, sistem dengan sistem presidensialnya. Apakah sistem mereka ini menawarkan satu mekanisme yang lebih baik dalam hal coordination? Ya, satu hal tadi yang saya angkat itu yang tantangan kita birokrasi, karena birokrasi lah yang melaksanakan pemerintah itu sampai ke masyarakat ya kan. Terpilih presiden, terpilih gubernur, terpilih bupati, wali kota. Tapi yang melaksanakan semua program-programnya kan birokrat-birokrat ini ya. Sampai lurahnya, sampai ke jajaran di RT RW tersebut. Nah, tentu perlu koordinasi. Tapi bagaimana kemudian koordinasi ini warnanya memang warna untuk mensejahterakan masyarakat, bukan warna partai, bukan warna kelompok, bukan warna elit. Nah, itu yang agak sulit. Pada saat pemilihan ya presiden kemarin, itu Ibu mendapatkan, karena mahasiswa kita banyak ya di berbagai daerah, itu mendapat informasi bagaimana namanya dana desa itu dikaitkan dengan keterpilihan presiden. Ya, jadi desa-desa ini ada ancaman Anda kalau tidak terpilih si A atau si A kalah, maka dana desa tidak akan disampaikan lagi. Nah, dengan kondisi masyarakat kita yang belum sepenuhnya paham sistem pemerintahan, paham tentang bahwa anggaran itu anggaran negara, ya, bukan anggaran pribadi presiden atau bukan anggaran pribadi gubernur, kepala daerah. Jargon-jargon seperti ini gampang untuk dipercaya oleh masyarakat. Ya, jadi ini juga masih menjadi PR besar bagi kita. Bagaimana memisahkan birokrasi dan politik. Karena memang sejarahnya seperti itu. Dulu masa kerajaan, yang dinamakan birokrat itulah hulu balang raja ya, para petinggi-petinggi itu. Masuk masa penjajahan, ya Belanda, kerajaan Belanda, kemudian membentuk pemerintahan untuk menyembah ke atas. Nah, kalau kita bicara piramid, memang menyembah ke atas ya, melayani ke atas, bukan melayani ke bawah. Nah sekarang ya hampir 20 tahun nih, 20 tahunan kita bereformasi birokrasi, masih terjadi yang namanya mendengarkan ke atas ya memang secara hierarki, tapi bagaimana tujuan berpemerintahan itu untuk rakyat itu juga masih agak sulit ya, apalagi dengan warna politik yang masih sangat kuat. Nah makanya teman-teman, saya mendukung teman-teman, ayo kita riset ya, riset, buatlah riset disertasi Anda yang benar-benar bisa menyelesaikan berbagai masalah bangsa saat ini. Ya, itu Ibu sangat mendukung itu. Jadi risetnya jangan biasa-biasa aja, jangan udahlah yang gampang aja sekedar selesai. Jangan, sayang. Karena nggak ada lagi S4. Ya. S3 ini adalah karya akademik Anda terakhir. Maka buatlah riset, karena kalau Anda riset disertasi, yang menentang hasil riset Anda itu harus dengan riset juga. Ya, nah Anda meluangkan waktu nih dari sekarang lakukan riset koordinasi itu. Lakukan komparatif studinya seperti apa. Ya, pemerintahan di luar kok. Karena 75 tahun kita merdeka. Kita kok rakyat miskin kita masih banyak aja, ya. Padahal bumi kita luar biasa kaya ya, luar biasa kaya.
apa yang kita tidak miliki. Hampir semua kita miliki. Nah, tentu ada masalah di pemerintahan, masalah koordinasi, ya, masalah sistem. Ayo dengan keahlian teman-teman ya di bidang masing-masing, kita coba cari ya solusinya. Apalagi Anda masuk di ilmu terapan pemerintahan kan, sehingga memang penerapannya modelnya seperti. Jadi Ibu sarankan nih 2 aja pertanyaannya, ya di riset disertasinya, ya. Pertanyaan pertama itu why, ya. Jadi jangan lagi bertanya bagaimana. Bagaimana itu selesai aja di tingkat S1 atau di tingkat S2, karena bagaimana itu kan just to describe. If you asking why, so you will analyze, you will force to analyze. Why-nya itu maksudnya mengapa kondisinya masih terjadi. Karena di awal-awalnya Anda mempertanyakan nih, kurangnya koordinasi pemerintahan membuat ya kita kewalahan sekarang ini menghadapi COVID misalnya kan, apa saja fakta-faktanya. Ya, fakta-fakta seperti. Kemudian pertanyaan kedua adalah model yang Anda tawarkan. Ya. Nah, Anda melahirkan model itu tentu dengan banyak membaca. Baca apa? Komparatif tadi saja, bagaimana negara-negara lain kok sukses dengan koordinasinya. Apa yang missing dari kita? Dari konsep-konsep tadi Ibu contohkan ya, konsep teori itu misalnya, apakah kita hanya sekedar, oke, prosedurnya sudah selesai, ya, dan evaluasi sudah selesai, dan ternyata ada yang kurang. Setelah suatu kegiatan atau program proses selesai, evaluasi selesai, tidak ada tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Ya, beda di sektor private. Sektor private begitu ada hasil evaluasi, langsung dilakukan perbaikan. Nah itu, ya. Oke, satu lagi, respon, sharing, silakan. Izin sharing, Prof. Silakan. Dewi, Prof. Ya. Mohon maaf, nggak bisa raise hand soalnya, Prof. Saya co-host. Berarti raise hand langsung aja di sini. Silakan. Jadi begini, Prof. Mungkin di slide keempat kalau nggak salah tadi ada ungkapan bahwa sudah diterima semua ya, Ibu sharing di chat. Oh, ya Prof, belum kita buka, Prof. Ya silakan lihat di chat, silakan langsung di-download. Sudah, karena Prof. begitu tutup nanti ini hilang. Sudah, Prof. Terkait dengan koordinasi yang bisa menghindari konflik tadi kalau nggak salah, Prof, ya. bacaannya. Mungkin saya ada pendapat, nanti mohon maaf, Prof, kalau salah mohon diluruskan. Menurut saya konflik itu nggak bisa dihindari, Prof, tetapi bisa dikurangi atau diminimize gitu ya. Karena bahkan yang ilmu manajemen sekarang kan ada yang namanya manajemen konflik, karena memang para ilmuwan terkait dengan manajemen itu sadar bahwa konflik itu akan selalu ada walaupun kondisinya itu sangat firm, sangat baik, sangat bagus begitu. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, saya pengen mencermati kondisi saat ini, betapa pentingnya komunikasi dan koordinasi di negara kita. Pertama terkait dengan kemarin ada pergantian kabinet yang kemudian betul juga akhirnya akan ada pergantian di bawah kementerian gitu, yang itu agak rame di Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian terkait dengan vaksinasi dan sebagainya, saya kemarin melihat salah satu dialog yang itu di situ beberapa profesor merasa susah untuk memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Akhirnya para profesor itu akhirnya menggunakan media Twitter, kemudian IG dan sebagainya gitu. Dan itu menurut Prof. Nurlia itu menjadi kalau saya sendiri merasa kalau para profesor itu membuat satu pertemuan yang hasilnya bisa diperhitungkan oleh negara kita, itu lebih baik daripada, karena menurut Prof yang melakukan talkshow itu merasa kalau saya ngomong apa, kadang media itu memelintir apa. Nah ini kemudian yang kedua, itu tidak ada fungsi koordinasi antara orang yang dirasa memiliki pengetahuan dan orang yang nanti akan menjadi eksekutif di masalah bidang kesehatan gitu, Prof. Kemudian mungkin ya kita sama-sama tahu terkait dengan kurangnya koordinasi atau komunikasi atau apalah terkait dengan Kementerian Sosial dengan
Gubernur Jakarta dan sebagainya, karena kalau kita melihat televisi yang bergulir itu pasti ada yang sependapat dengan Bu Risma, ada yang nggak sependapat gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Nurlia, itu mungkin terkait dengan yang namanya standar operasional prosedur. Menteri itu tugasnya apa, kemudian kalau dia berkoordinasi dengan provinsi, kota dan sebagainya itu seperti apa gitu, sehingga tidak terjadi friksi di lapangan. Nah, kemarin disoroti juga kenapa Bu Risma ini saat masuk gorong-gorong itu membawa wartawan. Ini yang bikin gaduh gitu. Ini disadari bahwa ternyata komunikasi para pejabat kita juga suka membuat gaduh, padahal Presiden mengatakan tolong menteri saya jangan gaduh gitu. Itu Prof. Terima kasih Prof. Waduh, ini up to date banget kritiknya ya. Setiap kementerian itu pengen kelihatan seksi. Seksi dalam arti I have to make a news. Ya, makanya ini kalau kata teman-teman ya, hampir di setiap jabatan-jabatan menteri itu selalu lahir undang-undang baru. Ya. Undang-undang satu belum selesai, lahir lagi undang-undang satu. Yang bingung masyarakat. Kenapa? Kadang-kadang ada keinginan, oh no, this is my legacy. Ya, saya pengen bikin undang-undang baru. Ingat dulu yang ketika tiba-tiba tidak boleh ada menginap di hotel, tidak boleh ada acara di hotel, ya. ASN ketika melakukan, ingat ya. Satu sisi bagus, ya, bahwa ingin menghemat uang negara, ya benar banget ya. Ibu misalnya di bawah satu lembaga dikirim kemana-mana, honor 300.000, tapi hotel itu bisa sampai 1 juta lebih per malam. Jadi lebih berharga tempat nginep dibanding otak kita, kan gitu ya. This is good, tapi tanpa riset. Nah, kembali lagi ke riset. Ke riset yang mendalam ternyata tidak ada gedung-gedung pemerintah yang bisa menjangkau misalnya ratusan orang dengan kondisi yang nyaman untuk bisa rapat. Ya akhirnya di kantor pemerintah harus ada menyewakan kursi lagi, atap lagi, kemudian AC lagi. Ternyata pengeluaran lebih besar. Ya akhirnya kebijakan itu hanya beberapa bulan, 3 bulan aja mungkin selesai ya. This is a part of lack of coordination ya, tidak ada riset. Nah, beberapa negara yang tadi Ibu sebutkan contoh-contoh, terutama Korea Selatan ya. Ibu sering Korea Selatan karena beberapa kali ke sana juga berdiskusi dengan profesornya bahwa kebijakan pemerintah itu tertulis langsung any policy itu harus based on research. Tidak ada kebijakan yang namanya coba-coba. Ya. Karena kebijakan coba-coba yang rugi ada rakyat. Ya, pejabatnya sih iya dapat gaji terus-menerus ya, bisa hidup nyaman, tapi rakyat yang menjadi kelinci percobaan. Maka tidak boleh ada satu kebijakan pun yang lewat begitu saja tanpa melalui riset. Nah, again kita kebijakan gak ada riset, ada kok. Ya. Ya cuma itu lagi, hanya sekedar prosedur, naskah akademik, sekedar prosedur saja. Nah, jadi memang PR kita semakin banyak. Dan memang kalau kita mau bandingkan ya, resort kita ini di Indonesia ini, yang belajar seperti kita ini, Anda, saya, ya, yang lain itu, itu kurang 10%. Ya, Ibu sudah sampaikan, kalau dikumpulkan seluruh Indonesia, dirata-ratakan pendidikannya, itu kita baru SMP kelas semester 2. Ya, bagaimana tingkat pemahaman tentang koordinasi? Bagaimana rakyat misalnya bisa, karena rakyat itu adalah esensial ya, inti dari pemerintahan itu. Kalau rakyatnya hanya nunut saja, diam saja, mau diapain diam saja. Sementara rakyat itu sebenarnya ada alat kontrol pemerintahan. Rakyat nih. Jadi ketika ada kebijakan yang salah, rakyatnya harusnya ngomong, ini nggak pas, ini nggak pas. Tapi karena rakyat kita sudah tingkat ekonomi juga masih lemah, pendidikan juga masih lemah, sehingga cenderung pemerintah jalan sendiri. Nah, hati-hati ketika pemerintah jalan sendiri, itulah pintu yang namanya authoritarian government. Jadi keenakan juga pemerintah merasa kalau ada yang mengkritik, wah ini lawan saya nih. Padahal rakyat sedang bicara. Ya, nah seperti itu. Jadi memang harus kenapa kita telat? Mungkin karena anggaran pendidikan kita memang kalau dibandingkan dengan Malaysia misalnya ya, telat 20% itu, telat banget. Ya. Malaysia itu mungkin sejak mereka udah merdeka gitu, pendidikan dan memang human investment-nya.
sama dengan Korea Selatan, atau lihat sama dengan Taiwan. Lihat negara-negara yang maju sekarang ini, human investment dalam bentuk pendidikan itu sudah mereka dari 45 tahun yang lalu, ya mereka sudah kuatkan. Sehingga risetnya sekarang ini rakyatnya ya rakyat yang berdaya. Buruh-buruh kita kasihan di daerah itu, kenapa mereka nggak bisa bersaing dengan buruh-buruh dari luar negeri? Pendidikannya SD, SMP gimana? Ya, skillnya nggak nyampe. Tapi tentu sebagai pemerintah nggak bisa dong kita misalnya anak sendiri kita buang gitu kan. Anak sendiri kita buang, anak orang lain kita pelihara. Nah itu juga miris kan. Sehingga ya memang pemerintah harus bekerja keras. Ya, rakyat sendiri bagaimana ditingkatkan skillnya. Nah negara-negara maju itu ya bahkan dari sejak sekolah ada namanya, kita belum ada tuh namanya student loan ya, ada nggak? Jadi mahasiswa karena pemerintah mendorong semuanya bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan yang tinggi, ada namanya student loan. Student loan ini jangan Anda putus karena Anda nggak punya uang. Dipinjamin uang sama pemerintahnya. Bagaimana cara pengembaliannya? Nah, maka pemerintah juga nanti harus mencarikan lapangan kerja bagi mahasiswa ini yang tamat ini. Nah, nanti dikembalikanlah uang itu kepada pemerintah. Ya, ketika bekerja karena langsung potong di tempat kerjanya, pemerintah mengambil untuk enggak, nanti uang itu dipakai lagi untuk digunakan kepada mahasiswa-mahasiswa lain yang kesulitan anggaran. Ini salah satu cara saja koordinasi ya, koordinasi pendidikan sehingga semakin banyak rakyatnya yang mengecap pendidikan. Ya, karena tanpa pendidikan ya kita buta, kita we don't know what happened. Ya, makanya yang memerdekakan Indonesia itu bukan rakyat Indonesia sebenarnya kan, para pemuda-pemuda yang sudah bersekolah di Eropa ya, di mana datang kemudian berpikir, oh selama ini kita terjajah rupanya. Jadi hanya segelintir orang yang memerdekakan kita pada waktu itu. Ya, nah kembali lagi memang perjuangan kita panjang nih sebagai bangsa. Kelompok elit yang terdidik kita ini masih sedikit ya. Nah mudah-mudahan kelompok-kelompok di generasi yang sama nih ya, punya pandangan yang sama bahwa ini dalam jangka 10 tahun, 20 tahun bangsa kita harus merdeka. Merdeka dalam arti ekonomi ya. Jadi apa namanya? Investasi itu bagus, tapi jangan sampai investasi itu justru mengekang rakyat kita ya. Karena yang kata Profesor Korea ini, sayang sekali kalau Indonesia terlalu lepas dengan investasinya, akhirnya nggak punya kewenangan apa-apa. Ya, bayangkan kalau perjanjian itu bisa sampai 50 tahun, 60 tahun, 70, bahkan sekarang ini di peraturan terbarunya ada katanya, Ibu belum lihat ya, dicek lagi. Kalau sampai bisa diperpanjang 90 tahun, nah, maka benarlah itu namanya new colonialism. Ya, nah seperti itu ya. Jadi terima kasih diskusinya. Nah, teman-teman, saya ingin masuk kepada tugas ya. Tadi itu ada reading ya, silakan dibuka. Nah, silakan membuat reading review. Ibu lagi menulis nih, yang mana dimaksud dengan reading review? Anda memahami bacaan tersebut, kemudian mengkritisi bacaan tersebut. Mengkritisi bacaan tentu Anda punya bahan bacaan yang lain. Nah, disebutkan dari mana bahan bacaannya. Kemudian analisa dengan kondisi kini Indonesia, ya seperti itu. Jadi Anda sebagai pembelajar nih S3 terbiasa untuk banyak membaca, kemudian melihat fakta-fakta masalah. Nah dari situlah kemudian Anda bisa melahirkan model-model yang terbaik menurut analisis Anda. Ya. Nah silahkan ini disampaikan. Nah untuk penilaian dari Ibu nantinya, karena ini tinggal 1 kali ya, tentu tugas-tugas itu menjadi penting. Ibu sebenarnya tetap juga mengharapkan di antara Anda ini kemudian membuat kelompok-kelompok yang bisa menghasilkan satu tulisan yang ajak, yang bagus ya. Relevan saja dengan rencana penulisan disertasi, karena tentu semua sudah punya draftnya ya. Sudah punya belum? Sudah ada pembagian pembimbing? Belum, Prof. Belum, Prof. Belum, Prof. Ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi draft Anda itu Anda perbaiki, perkaya data-datanya. Ya, saran Ibu supaya karena kebetulan kita bertemu tahun ini ya,
Coba lakukan comparative study. Ya. Jadi Anda harus punya idealisme. Ya, bagaimana tulisan akhir Anda nih sebagai dokter ini bisa menyelesaikan salah satu ya masalah di pemerintahan kita. Ya, dan itu dalam bentuk terapan. Ya, jadi udah langsung diarahkan kemana. Ya. Oke, baik teman-teman. Saya kira cukup ya perkuliahan kita. Terima kasih. Nah, ketua kelas, mohon saya dikirimkan. Jadi bukan lagi sekedar ada foto-foto pertemuan, tapi absensi kehadiran di sejak pertemuan perdana kita ya untuk melengkapi penilaian saya. Terima kasih. Tolong jaga kesehatan semuanya ya. Siap. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Foto dulu. Ketua kelas foto semua nih. Ya, Foto. Pakai laptop. Kalau foto berarti semua live video ya. Ini hanya ada 2 lembar nih. Siap. Oke, sudah. Terima kasih semua. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih, Prof. Salam sehat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Teman-teman, salam sehat. Pak Nata ditunggu nih. Terima kasih semua. Pak Nata. Pak Nata.